hingga energi-energi negatif ini diserap oleh makhluk-makhluk yang ada di penjara tersebut. Menimbulkan efek panas yang luar biasa. Terkadang ular ini juga terimbas dari itu, sehingga gerakannya bisa merubah lempeng-lempeng bumi, sehingga terjadi apa yang dinamakan gempa. Oh, terkadang lempeng itu bergerak terjadi gempa itu ya, terkadang dari semuanya saling kait-mengkait. Efek dari alam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita, tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib, apa benar di dalam perut bumi ini ada makhluk yang berwujud ular naga. Oleh sebab itu kita tim mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan, dan mudah-mudahan nanti yang hadir malah sosok ular naga itu yang bisa hadir, mudah-mudahan. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah sangat membantu, mendukung berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya yang mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Monggo Pak, dimulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mau dibersihkan semua lagi dari ujung kaki sampai ujung rambut, kemudian setan itu semua dari yang melihat pesawat Allah dekat semua yang mengangkat di lima kabel. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau dibentengi tubuh Pak Yamroni dengan cahaya penyusun berlapis-lapis. Tidak ada makhluk yang bisa masuk menyusup. Jika nekat otomatis terpental langsung terlempar ke api neraka. Yang bisa masuk ke dalam tubuh di antaranya makhluk yang saya maksud, yang sebenarnya sallallahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan apa benar di dalam bumi ada makhluk yang berwujud naga, tertarik yang sebenar-benarnya sallallahu.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon dan singkran energinya menyesuaikan pita suara terbuka dan langsung bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar. Allah Hausallah. Mohon maaf, dengan siapa ini nggih? Saya golongan jin. Kalau boleh tahu panjenengan dari mana asalnya? Saya bertugas di dalam bumi. Di dalam bumi itu meliputi seluruh semesta ini, bumi ini, atau di wilayah tertentu panjenengan? Saya berkeliling. Di seluruh dunia ini. Iya. Panjenengan wujudnya apa panjenengan? Seperti manusia. Seperti manusia. Punya nama ndak? Mohon maaf, tidak usah disebutkan. Tidak boleh disebutkan. Sudah muslim? Saya masih bertugas. Masih bertugas. Oh. Sebelum kita mulai saya cek dulu kebenarannya ya Mbah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong maka jin yang bertugas di dalam bumi jika berbohong, mohon maaf nggih Mbah kalau tanggapan saya kurang sopan. Sebelum kita ngobrol-ngobrol saya sugini hidangan dulu ya Mbah. Tidak usah, Gus. Terima kasih. Gini. Ini saya mau bertanya boleh ndak Mbah? Silakan. Kan saya pernah dengar Mbah, pas waktu itu ada orang yang bercerita bahwa di dalam bumi itu katanya ada sosok makhluk, kalau orang Jawa nyebutnya itu seperti ular nogo nih Mbah. Iya. Sebatas yang bisa kami sebutkan. Nggih. Sebatas yang diizinkan. Nggih. Memang ada sosok makhluk, yang mana makhluk ini adalah makhluk transisi. Makhluk yang bisa hidup di dua alam. Dimensi manusia dan dimensi gaib. Ini adalah makhluk yang memang diberi tugas. Hasil sebuah cloningan leluhur kita zaman dahulu. Sebetulnya bentuknya bukan seperti naga, tapi ular yang sangat besar. Panjangnya berpuluh-puluh kilometer, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang mempunyai fungsi tersendiri. Yang bertugas membuat rongga-rongga di dalam bumi. Sebagai bentuk penyeimbangan alam. Yang mana rongga-rongga tersebut sebagai jalur aliran air laut untuk menyiram inti bumi
agar lebih seimbang dan tidak terlalu panas. Selain itu juga sebagai bentuk peresapan bumi, penyeimbang alam. Seperti itu. Kalau boleh bertanya, Mbah, Iya, makhluk itu sejak kapan, Mbah, bertugas di dalam bumi itu, Mbah? ribuan tahun yang lalu. Itu setelah sudah ada manusia apa sebelum ada manusia? Sebetulnya itu adalah juga hasil dari kloningan leluhur bangsa manusia zaman dahulu. Enggak. Memang belum banyak yang tahu bahwa sebetulnya manusia ini sudah jutaan tahun yang lalu yang sebetulnya sudah diberitakan, namun hanya diberitahu pada orang-orang tertentu. Peradaban manusia zaman dahulu, karena dimensinya pada saat itu berbeda dengan dimensi ruang dan waktu peradaban yang terakhir. Pembatas-pembatas dimensi masih terbuka lebar. Dan bahkan leluhur Nusantara ini, bangsa yang dahulu, sebelum dimensi-dimensi ini ditutup, dibatasi dengan ketat, leluhur kita dulu sudah bisa terkoneksi dengan bangsa-bangsa yang ada di luar angkasa. Makhluk-makhluk ini, makhluk yang memang dikloning dengan teknologi yang mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sebagai bentuk penyeimbang alam semesta, penyeimbang bumi ini. Kalau boleh bertanya, Mbak, kan panjenengan tadi katanya bertempat tinggal di dalam perut bumi. Kalau boleh tahu, di dalam perut bumi ini kan katanya itu kan magma ataupun api, lahar api itu, Mbak. Iya, secara fisik memang begitu. Okay. Struktur tanah di dimensi kita, di mana di situ terdapat magma, lahar, sebagai struktur pembentuk bumi itu. Namun di balik dimensi itu ada dimensi juga yang lain. Berarti panjenengan itu juga tahu Ya'juj Ma'juj, Mbah? Iya. Itu secara fisik mungkin bisa dikatakan juga ada di perut bumi. Tapi itu terbenteng juga di samping dinding yang dibuat oleh beliau Zulkarnain. Tapi itu juga dibatasi dengan batasan dimensi juga. Hingga suatu saat jika waktunya, tembok dimensi itu juga
terbuka, maka suatu saat akan keluar. Tapi kalau boleh tahu Mbah, ular itu berani menjebol tembok pembatas itu enggak Mbah? Tidak bisa. Heeh. Ada jalurnya tersendiri dan dimensi tersendiri. Oh, berarti ada dimensi-dimensi. Ya, dimensi-dimensi yang memang untuk menjaga struktur tanah bumi ini agar lebih seimbang. Sehingga terkadang jika memang kondisi panas yang akibat dari ulah maksiat manusia, sehingga energi-energi negatif ini diserap oleh makhluk-makhluk yang ada di penjara tersebut, menimbulkan efek panas yang luar biasa. Terkadang ular ini juga terimbas dari itu, sehingga gerakannya bisa merubah lempeng-lempeng bumi, sehingga terjadi apa yang dinamakan gempa. Oh, terkadang lempeng itu bergerak terjadi gempa itu ya terkadang dari semuanya saling kait-mengkait. Efek dari alam itu sendiri. Apalagi jika di permukaan bangsa manusia ini sudah banyak amarah, terjadi sering peperangan, perkelahian, percekcokan yang akan menimbulkan energi panas itu, yang akan membuat ketidakseimbangan bumi. Yang semua saling mempengaruhi. Sebab gelombang amarah manusia yang banyak akan mempengaruhi keseimbangan alam, menimbulkan gelombang energi yang panas akibat dari peperangan dan perpecahan, fitnah, serta kemaksiatan yang lain. Lah, kalau ular naga itu tadi itu ada berapa Mbah ular di dalam perut bumi itu? Ada banyak. Oh, banyak tuh itu? Iya. Itu mengalami kematian atau tidak Mbah? Yang namanya makhluk pasti juga ada batasan umur. Berarti itu ya juga berkembang biak? Itu makhluk yang memang ditugaskan seperti itu. Seperti halnya makhluk-makhluk yang lain. Seperti halnya lahar, itu juga ada manifestasi bentuk perwujudannya juga, cara roh. Dan lahar-lahar itu bentuk manifestasinya adalah naga, seperti itu. Bahkan gunung itu juga ada manifestasi wujud rohnya. Bahkan alam-alam yang lain. Tapi secara hakikatnya ada rohnya. Ular itu pernah nampak ke permukaan bumi enggak Mas? Makhluk ini hidup di dua
makhluk hidup di alam transisi. Toh seandainya menampakkan diri, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Tapi pernah? Ada. Terutama orang-orang yang pilihan. Makhluk itu seperti sejenis siluman. Makhluk alam transisi. Dan itu nanti bertugas sampai kapan, Mbah? Tuhan yang Maha Pencipta yang Maha Tahu. Untuk menjaga keseimbangan alam. Sang Maha Pencipta yang Maha Tahu. Berarti ternyata gempa itu digerakkan itu berbagai macam unsur ya, Mbah. Ternyata lempengan semua saling terkait. Lempengan bergerak lah, ternyata dari sesosok makhluk itu tadi ternyata ya juga berperan menabrak lempeng itu. Iya. Ya karena jika jalan terlalu panas, ya Anda tahu sendiri, pasti ada efek juga. Berakibat pada alam. Bahkan leluhur kita dulu menyebut makhluk ini bernama Trondalu. Trondalu. Itu bahasa apa, Mbah itu? Bahasa leluhur zaman dahulu. Bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga berasal dari bahasa leluhur dahulu. Bahasanya asing-asing. Berarti laut itu kan ada yang sampai dalamnya itu kan berkilometer. Berarti bumi itu tidak bisa diukur ya, Mbah, kedalamannya itu. Bahkan banyak yang belum bisa menjangkau. Terkadang di sana juga ada pangkalan-pangkalan makhluk-makhluk lain. Mungkin suatu saat akan terbuka. Bahkan mungkin ada 1, 2, berapa negara yang sudah mengetahui komunitas mereka. Tapi itu rahasia. Makhluk-makhluk yang energinya besar. Teknologinya canggih. Mungkin suatu saat akhir-akhir ini akan banyak yang sedikit demi sedikit mulai terungkap. Saudara-saudara kita yang ada di luar angkasa sana. Meskipun di satu sisi juga ada yang berada di pihak gulungan kiri. Masing-masing memilih jalannya sendiri. Bangsa-bangsa yang dulu juga pernah hidup di bumi ini. Mungkin suatu saat, jika waktunya, pasti kita akan terkoneksi dengan mereka.
yang sama-sama berjuang di sisi kebenaran bersama beliau. Ya sudah ya Mbah, terima kasih atas informasinya, mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan ya Mbah. Iya, mohon maaf jika memang belum banyak yang kami ungkap. Sebab ada batasan yang memang belum saatnya untuk dibuka. Ya monggo panjenengan Kami undur mohon diri. maaf. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sosok gaib yang mengaku jin yang bertempat tinggal di dalam bumi. Beliau tadi tidak boleh diketahui identitasnya dan sangat mengejutkan, tadi malah sudah keluar duluan. Saya tekankan sedulur semuanya, apa yang dikatakan sosok gaib tadi jangan 100% percaya, ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa nambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah, bahwa ternyata itu di bumi ini yang hidup itu tidak hanya bangsa manusia, ternyata banyak makhluk-makhluk yang ada di bumi ini yang terkadang manusia itu belum bisa menjangkau ataupun mengetahui berapa ataupun jumlahnya makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Kami tim mohon undur diri, jika banyak kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.